Lo kenapa sih Mike harus sampai keluar? Kenapa lo harus pindah partai? Kok lo jangan ikut-ikutan gue gitu lah. Oh. Kenapa kalau lock out dari PSI? Kayaknya gue harus tanya lu dulu nih, kenapa lu dulu lock out dari PSI? Perjuangan politik ini bukan masalah jabatan, apakah ketua partainya atau anggota dewannya. Tapi bagi gue ini adalah kita harus, apalagi karena masih muda ya, politisi muda, kita punya waktu untuk memperkaya perspektif. Kita bangun institusi politik, kita bangun sistem politik, bukan sekedar ketokohan 1-2 orang aja. Sampai dengan detik ini gue berani bilang bahwa tidak ada satu kepentingan apapun yang bisa mempengaruhi gue untuk melawan kepentingan umum. Halo, selamat datang di segmen yang masih baru ini, Party, Paradigma Tanya-Tanya bareng gue Samara Amani. Dan di segmen kali ini gue bakalan party bareng salah satu politisi yang gue udah kenal lama banget. Bahkan dari sebelum gue masuk ke partai politik lah. Dari zaman-zaman masih cupu, masih jadi anak magang di balai kota itu gue udah kenal sama dia. Gue gak tahu sih dia kangen sama gue apa enggak, tapi yang jelas kita selalu kangen merindukan narasi-narasi optimis. Karena dia ini generasi optimis banget orangnya. Bersama Michael Sianipar. Tepuk tangan ya. Jadi kita nggak usah lama-lama, let's start di party. Selamat datang Michael Victor Sianipar. Sekarang lo ketua pemuda Perindo kan Mike ya? Masih kan? Ketua pemuda Perindo. Iya, ketua pemuda Perindo. Lo caleg dari Dapil DPRD Jakarta, DKI 3. DKI 3 itu mana aja Mike? Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Jadi dari Sunter sampai ke PIK, kira-kira gitu. Jadi Mike, kalau gue selalu bilang sama semua orang yang datang ke podcast ini tuh di belakang lo ini pimpinan koalisi. Koalisi Paradigma. Mereka punya hak mengatur apapun yang terjadi dalam negara ini. Negara Paradigma doang. Jadi kita harus lapor ke mereka semua nih. Iya gitu. Jadi keputusan. Di sini sih gampang keputusan-keputusannya, cuma kamera master yang mana, kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu. Gue tuh dari dulu kenal lo tuh selalu adalah orang yang selalu percaya partai politik, Mike. Bener gak sih? Lo konsisten percaya partai politik. Terlepas dari partai beda-beda ya, tapi lo konsisten percaya dengan institusi partai politik. Gue percaya dengan institusi politiknya dulu, secara umum. Bahwa di dalam politik kita membutuhkan partai, bahkan kita membutuhkan partai oposisi. Jadi gue rasa gue mulainya mungkin dari yang makro dulu. Jadi di dalam satu demokrasi yang baik, yang ideal, pasti ada partai politik. Dan bahkan di antara partai politik ada partai pemerintah dan partai oposisi. Kalau itu gue percaya gitu. Yeah. Dan kebetulan dulu waktu gue kuliah tuh gue suka belajar terkait dengan sistem partai politik di Amerika sama di Inggris. Bahkan skripsi gue itu soal teori konservatif di dalam tradisi Amerika dan Inggris. Dan di sana banyak bahas soal liberal lawan konservatif. Jadi dari dulu gue selalu melihat politik itu pasti harus ada 2 kutub minimal. 2 kutub antara di kiri atau di kanan. Dan untuk kutub dari pandangan politik itu bisa mengekspresikan dirinya dengan baik, bisa mengorganisir massa, maka perlu satu wadah. Wadah itu adalah partai politik. Jadi dulu gue suka baca tentang sejarah partai politik. Kenapa di politik dan demokrasi modern ada namanya partai politik. Zaman dulu, era Yunani atau Romawi kuno, itu nggak ada partai politik. Jadi partai politik itu adalah satu invention yang modern, sangat modern. Di dalam sistem berpolitik suatu bangsa gitu. Dan sekarang kan lo di Perindo. Salah satu pimpinan partai, kan lo ketua DPP juga kan? Ketua DPP. Lo ketua DPP. Berarti lo all in Ganjar Mahfud dong? Oh harus dong. Harus ya? Iya. Ya, lo juru bicara juga nggak sih? Juru bicara. Lo juru bicara juga. Boleh gue flashback dikit kali ya? Boleh. Flashback dikit boleh lah. Iya. Lo kenapa sih Mike harus sampai keluar? Kenapa lo harus pindah partai? Kok lo jangan ikut-ikutan gue gitu lah. Oh. Kenapa kalau lock out dari PSI? Kayaknya gue harus tanya lu dulu nih, kenapa lu dulu lock out dari PSI? Kan lu duluan. Enggak, tapi alasan lo kan podcast gue nih Mike. Iya, oke. Jadi gue rasa ada beberapa orang ya, teman-teman yang cukup lama lah berjuang di PSI. Gue di PSI 8 tahun. Jadi ya untuk keluar dari PSI ya pasti nggak gampang lah, proses yang panjang. Dan gue pimpin PSI Jakarta 5 tahun. Dari nggak punya kursi, kemudian punya kursi dan punya gebrakan, sampai ke titik akhirnya gue keluar. Dan ya ini karena udah lewat cukup lama ya, jadi gue rasa secara emosional gue menjawabnya udah lebih tenang aja lah apa adanya gitu. Bahwa memang gue merasa gue bergabung ke partai PSI waktu itu dengan idealisme dan ekspektasi yang gue punya. Gue berharap ini partai yang akan jadi sangat berbeda dari partai-partai yang lain. Ya jujur aja gitu. Itu yang gue yakini pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue berjuang untuk bisa mewujudkan apa yang gue cita-citakan itu. Apa yang gue yakini seharusnya seperti itu. Tapi pada saat gue melihat bahwa nilai-nilai yang gue yakini itu ternyata tidak seperti yang gue harapkan, ya gue merasa ya udahlah, kalau memang udah tidak seperti itu ya apa yang membuat gue harus bertahan di sini. Kalau sekedar gue bertahan karena gue udah punya posisi,
punya kekuasaan di Jakarta, ketua partai. Gue rasa gue bukan orang yang seperti itu. Mungkin kalau bagi politisi pada umumnya keputusannya aneh. Karena apa ya? Karena lu udah ketua partai masih minimal 2 tahun lagi, 8 kursinya masih ada. Kenapa berpikir untuk keluar? Tapi bagi gue lebih baik kalau gue sudah tidak yakin dengan tempat gue berada, gue lebih baik cepat move on dan memikirkan ke depan. Karena kita sebagai politisi muda kan masih panjang. Dan ini gue rasa bukan cuma gue bicara sebagai politisi, gue rasa banyak orang muda sekarang juga begitu. Mindset-nya ya kita kan harus percaya sama values. Kita di dunia kerja mana, di perusahaan mana, ya kita lihat dulu nih values-nya sesuai atau enggak. Kalau kita rasa nggak sesuai, ya daftar kerja, cari tempat kerja lain, satu hal yang biasa. Tapi bagi kita yang lebih penting daripada perusahaannya daripada wadahnya adalah nilai-nilainya dulu gitu. Dan itu yang gue tetap coba perjuangkan dengan wadah yang lain, atau dengan mungkin jaringan-jaringan yang lain yang bisa kita kembangkan bahkan di luar partai. Kayak sekarang kita punya jaringan lintas partai juga, sama teman-teman kita juga yang bahkan udah di berbagai tempat. Artinya gue rasa perjuangan itu lebih luas daripada sekedar partai politik. Jadi kalau tadi lu tanya di awal, gue yakin dengan partai politik, iya. Tapi keyakinan gue sekarang adalah kita bukan hanya membutuhkan satu partai. Kalau dulu rasanya kan kita mau bikin satu partai yang ideal. Tapi sekarang kita jauh lebih realistis lah, karena kita udah rasakan. Tapi gue merasa, jangan sampai kita hilang harapan, tapi yang kita bisa lakukan sekarang adalah mentransformasi semua partai sekaligus, secara bertahap. Butuh waktu yang lebih panjang daripada yang dulu kita harapkan. Tapi, karena dulu kita pikir semua bisa terjadi secara instan. Ya, secara mungkin 1 pemilu, 2 pemilu udah beres. Tapi ya jujur aja gue orang yang sekarang melihat proses itu sangat penting. Dan memang dan politik itu ternyata memang betul-betul maraton. Iya, maraton. Jangka panjang, ya kita harus jaga stamina, ya kita harus punya mental yang kuat. Nggak boleh gampang patah semangat. Benar. Yeah. Karena biasanya kita lebih banyak menghadapi kekecewaan dibanding keberhasilan dalam politik. Iya. Ya itu kan? Udah makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Jadi kalau kita nggak kuat menghadapi kekecewaan, pasti kita gampang terpental. Iya. Dan gua rasa itu memperkuat mental kita. Jadi kalau ya kan kita sebagai politisi pasti banyak kegagalan-kegagalan lah. Dan kekecewaan. Dan kekecewaan gitu ya. Kegagalan-kekecewaan dalam kita berproses. Cuma gua rasa politisi yang baik menjalani proses-proses itu dan bertumbuh dari kejadian-kejadian itu. Dan itu ya gue melihat sama ya lu yang sekarang, dan gue yakin lu ngeliat gue sekarang ya udah jauh lebih dewasa lah dibandingkan dulu 10 tahun yang lalu pas kita beda lah waktu masih kerja di balai kota. Beda lah ya. Waktu kita masih sok-sokan sama birokrat. Lu jangan ketawa-ketawa kayak gitu dong. Ketawanya ketawa korporat banget nih Michael nih. Iya. Tuh kan? Nah Mike, tapi ketika lo masuk ke Perindo gitu ya, dan lo berapa lama Mike masuk ke Perindo? Mungkin setahun terakhir kali. Udah setahun. Setahun kan. Gimana rasanya membangun di partai baru lagi? Karena ini kan sebelumnya lo juga dari partai baru, lo pindah ke partai politik yang baru lagi. Tapi kan juga pasti suasananya baru. Dan lo pasti bangun institusi juga dong. Of course, karena partainya masih baru. Betul. Gimana rasanya? Memang gue dari awal sudah punya mindset. Bergabung ke Perindo itu gue siap untuk ya mulai dari bawah sebenarnya. Bahwa gue dikasih posisi itu gue rasa satu kepercayaan dan keberuntungan. Tapi dulu setelah gue keluar dari PSI, memang gue sempat berpikir gue mau gabung ke partai besar, udah established, atau ke partai yang masih kecil secara elektoral. Dan ya gue bicara padanya bahwa Partai Perindo faktanya saat ini masih partai non-parlementer. Nah di antara dua pilihan itu, gue membandingkan gitu. Idealnya ya kita sebagai politisi masuk ke partai yang besar, dan kita punya pengaruh yang besar juga. Supaya kita bisa turut menentukan arah partai kemana. Tapi gue sadar diri, gue bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, bukan anak pengusaha. Ya gue membangun karir politik dari bawah. Jadi kalau gue masuk ke partai besar, rasa-rasanya gue di sana pasti akan punya pengaruh yang kecil. Tapi kalau gue ke partai yang secara elektoral masih kecil, di sana gue akan diberikan ruang yang lebih besar. Jadi pada saat itu gue memilih ke yang kedua. Dan pilihan yang waktu itu gue pelajari adalah Perindo. Makanya gue gabung ke sana. Dan sejauh ini gue rasa sudah terbukti. Makanya tadi, walaupun gue baru gabung, tapi gue diberikan banyak kepercayaan oleh partai, oleh pimpinan, oleh ketua umum. Ya termasuk di dalam kontestasi Pilpres, gue didorong, diajukan juga untuk jadi jubir dari Capres, untuk masuk menjadi wakil deputi dari tim pemenangan juga. Jadi ini adalah ruang-ruang yang gue syukuri, dan bagi orang yang masih relatif muda, dan gak punya backingan yang kuat seperti gue, ya itu satu kesempatan yang bisa gue dapatkan karena gue bertaruh dengan berjuang dari partai yang secara elektoral masih kecil, tapi ya gue yakin dan optimis partai ini bisa kita tingkatkan lagi ke depan. Gue mau tanya sesuatu nggak? Karena menurut gue pengen tahu aja sih. Waktu lo dulu memutuskan keluar, lo punya, kita punya teman-teman lah di fraksi Jakarta, ada 8 orang ketika itu. Yeah. Lo merasa ada perasaan bersalah, gue jadi devil's advocate dikit lah ya.
Apa yang lo pikirkan ketika itu? Karena kan lo pasti harusnya juga berpikir sebagai ketua wilayah ketika itu, ketua DPW, ketua Jakarta. Gue masih punya 8 orang perwakilan nih dalam DPRD gitu. Ya. Tapi kenapa lo memilih untuk tetap meninggalkan gitu? Padahal mungkin mereka masih butuh lo di situ. At least beberapa orang yang gue tahu. Ya, gue bicara jujur ya, dan bisa di cross check ke teman-teman semua. Gue rasa nggak apa-apa juga gue bahas hal ini. Justru gue waktu itu orang yang pertamanya berusaha untuk meyakinkan teman-teman fight, bertahan. Ayo kita kalau ada hal yang kita kurang puas dengan situasi di internal, ya kita harus perbaiki. Tapi salah satu titik ya, tentu ada banyak titik, tapi salah satu titik yang membuat gue juga ya lumayan pada saat itu terpukul ya. Pada saat gue dapat laporan satu fraksi, semuanya lengkap, itu ke salah satu partai. Dan gue nggak tahu, sebagai ketua DPW gue nggak tahu bahwa ada kunjungan dari fraksi PSI ke salah satu partai. Ya alasannya sih ya silaturahmi ya, tapi ya kan kita politisi gitu. Dan bahkan yang kasih tahu gue itu pimpinan di atas. Nanya ke gue, Mike, ini fraksi ada ketemu sama ini, ada fotonya, ada apa nih gitu. Ya, gue juga waktu di atas gue juga bilang, ketemu apa nih? Kok gue juga nggak tahu. Ya akhirnya gue konfrontir, gue tanya. Tapi dari jawaban-jawaban yang gue dapat pada saat itu, gue jadi merasa ya pada saat itu ya walaupun ya mungkin yang akhirnya keluar ya nggak semuanya atau ya cuma beberapa gitu ya, ada beberapa. Tapi dari sana gue melihat, gue dari sana jujur udah mulai merasa gagal gitu. Bahwa gue berusaha menekankan kepada teman-teman kita harus fight, kita harus berjuang untuk memperbaiki institusi supaya seperti apa yang kita harapkan. Tapi ternyata di belakang gue udah pada mulai cari skoci gitu. Jadi itu kejadian. Jadi bahkan sebelum gue berpikir keluar, banyak teman-teman sekitar gue yang udah mulai berpikir keluar duluan. Dan gue di titik di mana gue berusaha untuk menjaga. Tapi pada saat gue ngerasa ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang gue nggak bisa jawab, ya gue bicara padanya, gue nggak bisa jawab. Dan kalau memang gue nggak bisa jawab, ya udah, ya kita hormati keputusan masing-masing. Ya, Walaupun yaudah. pada akhirnya ya ada yang memilih keluar, ada yang memilih tetap bertahan, ya itu kita sama-sama saling menghargai. Ya nggak apa-apa, tetap sama-sama teman juga. Betul, kan? sama-sama. So teman-teman kita sampai sekarang di PSI masih banyak kok. Ya masih banyak kok. Masih banyak. Ya. Masih Dan banyak. kita doakan yang terbaik buat teman-teman kita juga. Dan kita harapkan teman-teman kita yang dekat sama kita juga tentu terpilih dong. Lo kan selalu mendoakan hal-hal baik kan, Mike. Gitu. Iya. Anyway, ini kan jangan jadi sesi. Kita bicara juga masa depan lah. Masa depan tuh Ini penting. bukan nostalgia Nggak aja nostalgia. belakang gitu ya. Kita banyak loh kan nostalgia Iya, lah. bisa banyak Seru-seru. gitu. 10 tahun. Iya, gue kenal malu mungkin 10 tahun udah ada kali, Mike. Ya, hampir 10 tahun lah ya. Dari zaman dulu. Pas Ahok baru jadi gubernur kan, 2014 berarti. Enggak Atau lah, 2015? Mike. Gue 2015 lah gue kenal. 2015 ya? Gila, tua juga gue, Mike. Gue baru sadar bahwa ini udah lama banget gue kenal sama lo. Anyway, gue punya teman baru di PSI. Oh, Udah gue undang ke sini. Bang Mongol. Oh, oke. Dia debat sama Aldi Taher di sini. Sumpah lucu banget, sumpah. Mongol bisa Iya, kelihatan gak stres loh kalau depan sama Aldi Taher, gue kasih tau malah gitu. Bukan tambah stres nggak? Enggak. Aldi Taher temen lo loh, di iya. Perindo, by the way. Oke, iya, iya. Dia nyalek kan? Serius gak sih? Ya, gue udah lama nggak komunikasi sih. Ya, tapi masih bergerak. Ya udah Mike. Ini kan kita lagi, gue tuh banyak ngundang caleg-caleg ke sini karena orang itu terlalu fokus sama pilpres menurut gue. Dan menurut gue orang perlu tahu tentang caleg-calegnya, perlu tahu soal wakil rakyat mereka gitu. Nah, mungkin kalau gue udah tahu lah soal lo, tapi publik kan nggak semua udah tahu soal lo juga. Bahkan kadang-kadang orang di dapil mungkin belum tahu juga gitu. Mungkin boleh dong Mike ceritain sama kita background lo tuh apa gitu kan. Kan banyak yang belum tahu. Lo tuh mulai karir dan bisa ada di posisi ini sebagai caleg tuh gimana gitu ceritanya. Ya, jadi gue di dunia politik Indonesia itu udah 12 tahun. Dulu gue S1 ilmu politik dari Korea Selatan. Gue balik ke Jakarta pas tahun 2012. Dan gak berapa lama sejak gue balik itu, gue dapet kesempatan jadi relawan kampanye Jokowi Ahok. Dan waktu itu gue gak ada rencana sama sekali masuk politik. Secepat itu. Gue kira mungkin umur 40 lah. Karena gue sekali lagi, gue bukan anak pejabat, bukan anak politisi, bukan anak pengusaha, ya gue siapa? Gue anak beasiswa gitu. Tidak pernah terpikir bagi gue langsung masuk politik, langsung benar-benar aktif. Tapi namanya jalan hidup, waktu itu gue sempat iseng-iseng daftar jadi relawan, Jokowi Ahok diterima. Dan dari hari pertama gue kampanye itu gue ditempelin ke timnya Pak Ahok langsung. Satu mobil langsung dari awal gue jadi relawan. Dan di sana ya gue diberikan kepercayaan, ditugaskan buat bantu tanggapin pertanyaan masyarakat yang dia di SMS ke HP-nya langsung gitu. Kemudian Pak Jokowi Pak Ahok kepilih jadi gubernur, wakil gubernur, gue ditarik ke timnya, ke jadi balai kota. Lo dulu di tim wakil gubernur kan? Iya. Ya tim wakil gubernur, Pak Ahok jadi gubernur, gue juga jadi staf khusus gubernur ya, waktu itu istilahnya. Yalah dulu kita anak-anak magang kan dimentorin sama Kak Michael. Ya, jadi bisa dibilang usia 21 tahun, pekerjaan pertama gue adalah
di kantor gubernur atau wakil gubernur dulu begitu ya. Jadi satu hal yang kebetulan, tapi ya akhirnya gue jalanin karena memang waktu itu gue lagi mau belajar politik Indonesia yang sebenarnya bagaimana. Dan waktu itu gue merasa untuk menjadi politisi itu kita harus punya hati. Tadinya gue udah mau S2 dulu kerja di Amerika. Gak kejadian kan tuh S2 lu tuh? Nggak kejadian sampai sekarang ya kan? Gue udah daftar S2 mungkin udah 3 kali, tapi selalu udah daftar kayaknya nggak jadi deh. Gue sempat udah dapat LPDP. Kalau nggak salah pernah dapat juga beasiswa dari presiden nggak zaman masih SBY waktu itu? Iya, jadi sebelum SBY turun tuh dia bikin program LPDP khusus, BPRI namanya, Beasiswa Presiden Republik Indonesia. Gue daftar, gue dapet. Tapi waktu gue mau daftar S2 itu dengan beasiswa yang udah gue dapatkan itu, tiba-tiba Ahok ribut sama DPRD urusan UPS. Yang angket ya? Yang mau diangket kan? Iya, yang masalah anggaran APBD, anggaran siluman, UPS itu. Kemudian Ahoknya mau diangket, mau dimakzulkan. Waktu itu gue banyak merenung ya, gue banyak konsultasi sama orang. Keluarga gue bilang begini, Mike, kamu harus realistis. Kamu siapa kasarnya gitu ya. Kamu nggak selamanya relevan di kantor kamu. Lebih baik kamu cari S2, kamu udah lebih punya kredensial yang lebih kuat. Ya nanti kalau kamu mau bantu-bantu politisi lagi bisa lah. Jadi waktu itu keluarga gue semuanya bilang pergi S2. Dan udah ada beasiswanya, jadi sebenarnya udah ditanggung lah. Tinggal berangkat aja. Tapi waktu itu gue banyak berpikir, bos gue lagi mau dimakzulkan, lagi di tengah proses angket, ribut yang sangat besar waktu itu. UPS itu menurut gue waktu itu salah satu ribut paling besar yang terjadi di Jakarta, gila-gilaan. Dan gue yang ditugaskan untuk membongkar. Jadi gue bener-bener keliling Bapeda, BPKD itu Badan Pengelola Keuangan Daerah, ke dinas-dinas, dan juga bahkan ke KPK Barreskrim untuk menelusuri kasus itu. Jadi gue paham betul apa yang terjadi. Permainannya seperti apa, siapa yang terlibat, gue sangat paham gitu. Dan pada saat itu gue berpikir kalau gue pergi S2, gue meninggalkan atasan gue yang lagi di tengah pertempuran yang besar. Dan gue ada perasaan kayaknya nggak bertanggung jawab. Akhirnya gue putuskan nggak pergi S2. Jadi gue lanjut terus. Sampai tuntas masa jabatan Pak Ahok selesai jadi gubernur 2017. Kita kalah pilgub. Waktu itu tim juga udah bubar. Dan gue inget waktu hari Pak Ahok masuk penjara, nyokap gue telepon gue. Gue inget. Siang-siang. Dan nyokap gue bilang, Mike, mungkin ini udah saatnya kamu berhenti di politik. Kamu cari pekerjaan yang lain. Benar-benar literally ya ditelepon gitu. Tapi justru waktu itu gue berpikir kalau sampai gue hilang harapan dan gue meninggalkan politik, ya siapa lagi yang mau berharap terhadap masa depan politik Indonesia? Gue sebagai orang muda harus tetap punya harapan. Jadi gue tetap lanjut. Makanya sekarang udah di tahun ke-11 gue di politik, gue memutuskan untuk masuk ke, mengajukan diri, berikhtiar, maju sebagai calon anggota DPRD. Lu merasa lu udah lebih siap untuk jadi wakil rakyat? Dari dulu gue rasa sebenarnya udah cukup siap ya. Tapi kali ini gue rasa sudah saatnya gue bukan cuma jadi orang yang di belakang layar. Kalau dulu ya gue akan argue lah. Maksud gue bisa berani bilang bahwa banyak hal yang dibangun oleh Pak Ahok di Jakarta, ada peran gue yang cukup signifikan juga di belakangnya. Banyak yang dilakukan PSI Jakarta, dan fraksi PSI Jakarta ada peran gue juga yang signifikan di belakangnya. Tapi gue melihat gue ini bukan pejabat publik. Sehebat-hebatnya strategi yang gue dorong dan rancang, dan bahkan gue eksekusi di belakang layar, tapi gue tidak akan pernah bisa bilang gue pejabat publik. Ini juga satu pesan yang gue selalu bilang ke teman-teman anggota DPRD. Kadang-kadang kan gue kasih instruksi, tapi mereka kemudian ya ngeluh. Instruksinya terlalu berat segala macam. Gue juga akan bilang bahwa kalau ada resistensi nih, ada langkah-langkah yang kayaknya berat nih, terlalu strict, terlalu tegas, terlalu keras. Gue juga sadar, gue akan bilang bahwa oke, nggak apa-apa kalau begitu, karena kalian anggota dewannya. Karena gue sadar betul, gue sebagai stafnya Pak juga gue melihat beda sekali orang yang jadi pengamat, penasehat, sama orang yang jadi pelaku. Sama orang yang jadi pelaku. Kalau jadi anggota dewan, beda sama ketua partai, beda banget. Ketua partai nggak pernah jadi anggota dewan, sama anggota dewan beda lah. Karena anggota dewan itu merasakan langsung pressure-nya. Pressure di dalam ruang rapat, pressure di depan kamera, pressure pada saat ketemu sama warga, yang ketua partai nggak rasakan. Nah ini plus minus. Plusnya adalah ketua partai karena tidak merasakan langsung, dia bisa lebih objektif. Dan lebih besar skupnya. Lebih luas. Tapi gua rasa sudah saatnya juga bagi gua untuk merasakan itu langsung. Jadi gua rasa, gua jadi anggota DPRD, mungkin ada beberapa teman gua bilang, ya lu ngapain jadi anggota DPRD di Jakarta lagi? Lu dulu pernah jadi ketua partai, pernah punya 8 anggota dewan, kan ya rasanya lu jadi anggota dewan biasa aja gitu. Bagi gue nggak masalah. Karena perjuangan politik ini bukan masalah jabatan, apakah ketua partainya atau anggota dewannya. Tapi bagi gue ini adalah kita harus, apalagi karena masih muda ya, politisi muda, kita punya waktu untuk memperkaya perspektif. Tapi pada saat setiap langkah yang kita lakukan, kita akan menjadi politisi yang lebih matang lagi.
Tapi gue berharap, baik itu gue sebagai staf khusus gubernur di belakang layar, ketua partai, atau ya insya Allah gue diberikan mandat amanah terpilih jadi anggota dewan, gue akan menjadi politisi yang udah punya perspektif yang lebih lengkap, lebih kuat, dan akan bisa memotivasi, mendorong bahwa politisi Indonesia ke depan ya harus menjalankan pengalaman-pengalaman ini juga. Pernah aktif di partai, tahu kalau di eksekutif bagaimana, tahu kalau di legislatif bagaimana, jadi lengkap. Kita bangun institusi politik, kita bangun sistem politik, bukan sekedar ketokohan 1-2 orang aja. Ya, setuju. Dan by the way, karena lo sekarang udah memutuskan di depan layar, lo kan berarti udah sering turun dapil dong sekarang? Udah kan? Apa aja yang udah lo siapin di dapil? Karena gue tahu apa aja yang biasanya lo siapin sebagai ketua PSI Jakarta dulu ketika masa kampanye gitu. Tapi gue pengen tahu untuk diri lo sendiri, lo cara mempersiapkannya sama nggak? Karena dulu kan gue tahu Mike, lo dulu biasanya ada strategi, ada mesin partai yang lo persiapkan. Terus kemudian juga lo fundraising, lo paling sering melakukan fundraising untuk PSI Jakarta. Dan mungkin juga ada distribusi ke beberapa teman-teman yang nyalon di bawah. Tapi kan sekarang lo, ya walaupun ada pemuda perindo dan lain sebagainya, posisi ketika lo menyalonkan diri kan jadi agak beda nih. Karena lo sendiri pelaku di sini, lo bukan hanya supporting system nih sekarang gitu. Apa aja yang lo udah siapkan untuk diri lo sendiri? Sama apa nggak? Yang pasti sekarang karena gue nyalek dan gue kan baru masuk partai ya, masuk partai baru di dapil yang gue mulailah, gue bisa bilang gue jadi mulai dari nol lagi lah. Bangun sistem, bangun tim, bangun pola kerja di internal. Jadi banyak tantangannya, jujur aja banyak tantangannya. Jadi kalau ditanya apakah gue pasti terpilih ya gue harus bilang apa adanya, ya belum tentu. Artinya gue harus kerja keras. Gue nggak bisa berasumsi karena gue pernah sukses mungkin di kerjaan-kerjaan sebelumnya, kemudian ini udah pasti nggak juga gitu. Jadi gue sadar gue harus bisa meyakinkan orang dan punya cara supaya gue bisa memperkenalkan diri dengan rekam jejak yang gue udah punya. Jadi exposure itu sangat penting. Kalau bicara kualitas, gue sangat percaya diri dengan kualitas rekam jejak yang sudah gue kumpulkan. Tinggal apakah gue punya mesin dan cara supaya gue bisa mengekspos dan menawarkan produk yang gue punya ini kepada publik. Nah itu tantangannya. Nah tadi disebutkan satu hal yang gue juga lakukan sekarang adalah fundraising. Itu menurut gue satu hal yang selalu konsisten gue lakukan. Sampai dengan detik ini gue berani bilang bahwa tidak ada satu kepentingan apapun yang bisa mempengaruhi gue untuk melawan kepentingan umum. Karena gue selalu, ya gue dibantu banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Tidak ada satu orang yang mendominasi, merasa si Michael bisa jadi. Nggak ada yang mendominasi sumbangan terhadap lo? Nggak ada. Gue ada, kayak kalau dihitung udah 1.000 orang lebih yang pernah donasi buat gue. Jadi ya gue merasa itu yang paling penting, bahwa adanya gue di sini adalah karena dukungan banyak orang. Dan itu gue lakukan juga sekarang. Di kampanye gue fundraising juga untuk bisa memenuhi kebutuhan dana kampanye. Dan gue bicara realistis bahwa kampanye itu mahal, ada cost, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Karena kita kalau bertarung kita nggak sekedar berharap keberuntungan aja. Ya udah kita nggak gerak, nggak pasang spanduk, nggak ada merchandise. Ya kita percaya sama hati nurani rakyat lah supaya kita dipilih. Ya nggak bisa begitu. Mesin tetap harus ada, pergerakan harus ada, dan itu ada cost. Jadi itu yang gue juga sekarang lakukan diri sendiri, ya gue harus bisa fundraising. Ya itu menarik sih. Sebenarnya kan dari dulu kita sangat tertarik bangun kultur fundraising kayak gitu. Walaupun ya masih jauh kayaknya di Indonesia, tapi anyway yang penting harus dimulai gitu. Mike, ulang lagi dong sekali lagi, lu dapil berapa supaya orang ingat? Ya gue maju di dapil 3 DKI Jakarta, itu mencakup kecamatan Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Atau kalau di peta itu dari Sunter, Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan PIK. Jadi Jakarta Utara setengahnya yang bagian barat gitu. Tanjung Priuk sama Sunter sampai ke PIK. Kalau ntar kepilih jadi anggota DPRD, lo kan udah pernah ngerasain di balai kota juga kan, di bagian eksekutifnya. Lo belum pernah di legislatifnya Jakarta. Ini pertama kali. Sebagai anggota dewan belum pernah. Apa sih yang lo pengen push? Apa sih yang pengen lo dorong gitu sebagai anggota DPRD kalau lo ntar terpilih di Jakarta ini? Gitu. Karena pasti ada perubahan lah di Jakarta gitu. Baik dari segi dinamika, baik dari segi kebijakan gitu kan. Dari zaman lo waktu jadi staf sus gubernur sampai sekarang ketika lo mencalonkan diri gitu. Kalau di dalam situasi hari ini, apa ya program yang pengen lo lakukan ketika lo masuk di DPRD? Satu hal yang gue sering dengar dari warga, gue udah belusukan itu udah 100 kali lebih lah, 150 kali mungkin ada kali ya. Dan gue udah menyalami orang satu persatu itu sudah 12.000 orang yang gue salamin. Lo juga ya? Gue salamin, yang gue nggak pakai satu-satu gitu. Tapi ya kalau gue hitung dari belusukan kali berapa, setiap belusukan mungkin 100 sekian orang, 12.000 orang gue udah salamin satu persatu. Dan gue selalu tanya pertanyaan kepada warga, Bapak Ibu udah pernah ada caleg yang kesini gak? Udah pernah ada anggota dewan yang ketemu Bapak Ibu gak selama ini? Pernah ketemu anggota dewan gak? 80% lebih, hampir 90% bilangnya belum pernah. Dan kalau gue tanya, Bapak Ibu apa harapannya dari saya? Kalau saya katakan diamanahkan jadi anggota dewan. Ya Pak, Bang, harapannya cuma satu aja.
jangan lupa sama kita. Jangan kayak yang dulu-dulu udah kepilih nggak pernah kedengeran lagi gitu. Jadi kalau ditanya apa program yang gue ingin lakukan sebagai anggota DPRD, gue ingin bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa mereka punya wakil rakyat. Kalau sampai 80% warga yang gue ketemui di bawah bilang nggak pernah ketemu anggota dewan, padahal kita kan sistem demokrasi yang ada rakyat dan wakil rakyat. Berarti sistem demokrasi kita jangan-jangan, ya kalau gue bicara kritis nih ya, semu. Artinya kita ada proses pemilihan formal, tapi secara esensialnya, realitanya itu rakyat nggak merasa punya wakil. Kenal juga nggak merasa ada orang yang menyuarakan juga, mendengarkan aspirasi mereka. Jadi itu yang gue rasa paling penting. Bagaimana, ya tentu ini PR kan ya, bagaimana kalau gue udah terpilih, ya apakah gue bisa dan harus ya terus keliling, tetap ketemu warga, membagi waktu antara rapat di DPRD dan tetap ada di bawah di masyarakat, dan bagaimana gue bisa ngumpulin aspirasi dan gue bisa benar-benar memperjuangkan itu. Nah ini kan PR yang tentu gue harus bisa buktikan bahwa gue pun bisa lakukan sebagai pejabat publik, bukan sebagai konseptor, sebagai ketua partai, sebagai eksekutif. Jadi itu yang gue pengen lakukan. Yang kedua, gue pengen bisa membawa kembali transparansi. Menurut gue itu sangat penting. Transparansi anggaran, pembahasan anggaran itu harus jauh lebih tajam lagi daripada yang sekarang. Karena ya gue melihat, ya jujur aja bagi gue, pembahasan anggaran sekarang ini kalau ditanya ke warga nggak merasa pembahasan anggaran itu melibatkan mereka. Mereka juga nggak tahu isinya 80 triliun APBD Jakarta. Sekarang itu 80 triliun. Waktu gue masuk politik Jakarta, waktu gue masuk balai kota tahun 2012, APBD-nya masih 42. 2012 itu 42 triliun, 2013 50 triliun, 2014 72 triliun. Kenapa gue hafal begini? Karena gue dulu ditugaskan ngurusin penyusunan APBD. Jadi gue hafal angka-angkanya. Sekarang ini udah 80 triliun, sempat 84 triliun kalau nggak salah buat yang 2024 ini, sekarang 80 triliun agak turun gitu. Nah tapi udah naik 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Tapi kalau gue tanya ke warga, selama ini anggaran naik, anggaran besar, puluhan triliun rupiah, mereka memahami nggak sih bahwa ini adalah uang mereka yang mereka harusnya tahu dihabisin buat apa, dan habisnya itu relevan dengan kebutuhan mereka saat ini. Jadi dalam hal ini partisipasi warga ada, tapi lebih nggak kalah penting juga bagian dari itu adalah transparansi anggaran. Nah itu peran wakil rakyat ada di situ juga, mendorong transparansi. Nah jadi itu yang gue mau lakukan juga. Jadi good governance lah. Good governance. Jadi gue ingin membawa kembali akal sehat ke dalam pemerintahan di DKI Jakarta. Dan memastikan demokrasi berjalan di Jakarta. Demokrasi berjalan, fungsi legislatif berjalan. Nah bicara soal fungsi legislatif, ini juga yang gue yakini ya. Karena gue udah di politik Jakarta 10 tahun lebih, 11 tahun. Selama 11 tahun terakhir, dari pertama gue masuk politik Jakarta, gubernur masih Fauzi Bowo. Kemudian ganti Jokowi, ganti Ahok, ganti Jarot, pernah juga ada Sony Sumarsono sebentar, baru Pak Anies Baswedan, kemudian sekarang Pak Heru. Udah berapa tuh? 6-7 gubernur selama 10 tahun terakhir. Jadi Jakarta ini salah satu provinsi dengan gubernur paling banyak selama 10 tahun terakhir. Dan dinamikanya juga sangat banyak. Sangat gila. Dan kalau gua tanya ke warga, siapa gubernur favoritnya, beda-beda. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Jadi variasinya banyak. Tapi satu hal yang gua amati adalah, terlepas siapapun gubernurnya, banyak permasalahan Jakarta yang masih nggak beres sampai sekarang. Seperti? Ya misalkan kesemrawutan di Jakarta, masalah air bersih juga masih nggak beres. Ya. Masalah polusi masih nggak beres. Siapapun gubernurnya, kita harus MCK fair. juga. MCK sampai sekarang gue 2 hari yang lalu belusukan di Kapuk Muara. Warga masih pakai MCK. MCK-nya pinggir kali udah rusak. Dan kecil gitu. Iya, dan kecil, udah nggak layak lah. Nah ini kan jadi pertanyaan buat gue nih. Dan gue pernah jadi staf khusus gubernur, gue pernah jadi ketua oposisi terhadap seorang gubernur. Tapi pertanyaan bagi gue adalah, ini Jakarta 10 tahun terakhir udah pernah punya 6-7 gubernur, masalahnya nggak beres-beres. Berarti jangan-jangan bukan cuma tanggung jawab gubernur, tapi juga tanggung jawab wakil rakyat yang ada di situ. Nah itu dia. Karena faktanya, itu masalah-masalah kecil yang belum tentu gubernur sampai ke situ. Betul. Ya nggak ada gubernur Superman lah. Siapapun gubernurnya tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan Jakarta semuanya seperti ini. Kalau bukan ada fungsi DPRD yang isinya 106 orang. Jadi gue juga ingin mendorong gitu. Sebagai DPRD nanti, ya gue berharap bukan cuma gue sendiri, gue yakin akan ada banyak yang lain yang seperti ini pemikirannya, bahwa DPRD itu benar-benar harus sejajar dengan gubernur. Karena di tata negara begitu. Yang bertanggung jawab Jakarta bisa maju bukan cuma gubernur, bukan jagoan seorang diri dia. DPRD juga sama kuatnya, sama relevannya. Tapi pertanyaan gue sekarang, DPRD sadar gak marwah itu? Sadar gak wewenang itu? Atau selama ini DPRD ya udahlah ngikut aja lah, gubernurnya siapa kita ngikut, kita ngekor, kritis tapi jangan terlalu kritis. Kita lupa bahwa kita ini sama-sama wakil rakyat. Dan kita harus memastikan institusi DPRD ini juga naik kelas. Bukan cuma gubernur Jakarta, sekarang orang berpikir, oh kita banyak politisi hebat berlomba-lomba jadi gubernur Jakarta.
Karena terbukti berkali-kali orang bisa jadi presiden, jadi capres, jadi cawapres dengan ada Dan jadi gubernur. karena Jakarta panggung nasional, Panggung orang nasional, sorot. iya. Isu Jakarta tuh nggak ada kalau misalnya lo pergi ke daerah-daerah tuh ada tuh portal Surabaya, portal Jatim, portal Jateng. Kalau Jakarta tuh nggak ada. Nggak ada portal. Medianya nasional. Udah nasional Langsung panggung tertinggi tuh pasti selalu ada di Jakarta. Nah, itu dia. Jadi gue lihat kalau di sisi eksekutif, levelnya gubernur Jakarta nih, kantor gubernur Jakarta itu udah naik kelas, udah Lo tau nasional. nggak dulu Gitu. Pak Ahok selalu bilang gubernur Jakarta tuh RI 3. Iya, RI 3. Lo percaya nggak dengan itu? Gue percaya. Kenapa? Karena faktanya, sorotannya udah lebih hebat daripada seorang menteri. Iya. Jadi ya memang sangat strategis lah, harus diakui gitu. Nah jadi gue bilang, Dan anggarannya. ya, Dan anggarannya kekuasaannya kan. ya Gubernur kekhususan. kekhususan dan kekuasaan karena itu gitu. Ya. Jadi kayak gue nggak tahu di daerah-daerah lain gubernur tuh fungsinya lebih koordinatif. Di Jakarta lo bisa Betul. copot lurah. Bisa copot lurah. Di level paling terkecil pun lo punya hak untuk mencopot kan. Iya, sangat powerful. Gubernur Jakarta harus diakui sangat powerful. Dan tadi level gubernur Jakarta itu sudah naik kelas. Tapi pertanyaan gue, DPRD udah nggak? Kalau nggak jomplang. Kalau nggak heran DPRD itu akan sering ngikutin gubernur aja. Karena gubernurnya udah kayak, wah tokoh nasional banget. Sementara DPR-nya gitu-gitu Sementara aja. DPRD-nya Iya benar. masih begini-begini nih, gitu. Jadi orang tuh pasti tahu siapa aja gubernur Jakarta. Tahu, iya. Dan orang itu pasti dengarkan gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta tuh laganya udah nasional. Iya. Udah dianggap selalu menjadi kontestan dalam pemilu, pilpres misalnya. Iya. Tapi orang nggak pernah tahu siapa anggota DPRD Jakarta. Nah, itu dia. Padahal mereka adalah partner terhadap si tokoh nasional ini. Nah, itu yang kita mau dorong supaya DPRD Jakarta juga naik kelas. Kita harus benar-benar bisa di posisi yang sejajar dengan gubernur. Kenapa? Bukan karena mau gagah-gagahan. Bukan karena kita mau fasilitas kita nggak boleh kalah sama gubernur. Bukan begitu. Tapi karena DPRD Jakarta ini punya peran yang sebenarnya secara konstitusi sama signifikannya sejajar untuk membangun Jakarta. Nah, itu sangat penting. Jadi Mike, lo tau gak sih? Dari dulu orang selalu bilang lo tuh serius banget. Ya, emang sih. Mike tuh serius banget. Bahkan hari Sabtu pun Mike itu bisa datang ketemu lo pakai batik. Iya. Bener kan? Ya, emang gue dari dulu udah beginilah potongannya. Gitu. Jadi Mike itu selalu pakai ini menurutku sih Mike. Ini Jujur kan aja gua lo udah hari lagi ini lo muda banget nih hari berkampanye, ini. kan kita udah jadi Ini caleg, kita fenomena harus- baru. Jadi dulu Mike itu kalau misalnya zaman-zaman di balai kota tuh ya dia tuh selalu pakai celana bahan, terus sepatu pantofel bener kan, Iya. terus baju batik. Itu Senin sampai Jumat. Kalau lo ketemu dia di hari Sabtu dia pakai baju yang sama. Ya, batik gue juga itu aja. Iya batiknya juga itu, tapi dia selalu pakai baju layaknya seperti aparatur negara lah gitu, selalu setiap saat gitu. Jadi ini udah kemajuan Mike, Udah jadi caleg kan sekarang. Udah Kan jadi kita harus caleg. lebih kelihatan inilah. Ya lo harus lebih mobile lah, lebih agile gitu dengan sepatu sneakers lo gitu. Sejauh ini menurut lo Jakarta itu udah dalam kategori good governance gak sih? Jakarta hari ini. Jakarta hari ini, ya gue akan bilang kritis aja deh daripada political correct. Enggak sih menurut gue. Kenapa? Bukannya kita dulu udah pernah punya sistem e-budgeting, kita juga udah punya Jakarta Smart City, ya apapun namanya diubah-ubah, tapi kan sebenarnya sistem-sistem itu udah pernah dibangun. Ya sesederhana tadi, yang bisa menilai ini kan siapa selain pengamat-pengamat dan ahli adalah ya rakyatnya sendiri. Kalau gue ketemu sama rakyat masih banyak permasalahan, 80% rakyatnya bilang gak pernah ketemu pejabatnya, menurut gue masih ada masalah fundamental yang serius, yang gak sustainable. Satu hal juga yang gue rasa ini krisis yang harus diatasi ya, karena kalau nggak bisa meledak kapan aja. Ketimpangan. Menurut gue Jakarta ini timpangnya luar biasa. Ekstrim sekali. Iya betul. Ada banyak daerah yang sangat mewah. Sudirman Tamrin menurut gue 10 tahun terakhir banyak sekali kemajuan. Jauh lebih hebat lah. Keren Senopati sekali. juga. Senopati juga. Tapi banyak tempat-tempat yang gue datengin, kampung-kampung, masih ada orang sekarat di rumahnya. Ada literally sekarat. Atau ke toilet aja ngantri. Atau ke toilet ngantri. Menurut gue ini jadi aneh. Pertumbuhan ekonomi kita besar. Kita punya visi Indonesia Emas 2045. Jakarta kan juga sebagai kota, walaupun mungkin nanti nggak ibu kota, tapi jadi pusat ekonomi kan tetap. Kan juga harus mencerminkan itu. Tapi kalau gue ngeliat Jakarta, gue masuk ke kampung-kampung, pemudanya pada pengangguran semua. Susah cari kerja. Sistem sekolahnya, daftar PPDB-nya ribet, banyak yang putus sekolah. Banyak banget warga di Jakarta tuh yang kesulitan sekolah. Padahal ini kota yang secara ekonomi sangat maju. Jadi ada satu ketimpangan dan ketidakadilan yang harus ya kita selesaikan. Emang nih Jakarta dari dulu masalahnya tuh sebenarnya konsisten. Ya. Masalahnya konsisten, kayak Mike bilang gitu, banyak gubernur udah ganti, tapi masalah-masalah yang paling dasar itu tetap ada gitu, persis gitu, selalu ada gitu. Paling gue mau tanya, sebelum gue mau bicara pemilu 2024 tentang anak muda dan lain-lain, gue mau tanya satu hal lagi soal dapil lo Mike. Kalau lo terpilih, apa sih hal yang paling konkret yang pengen lo kontribusikan untuk dapil lo? Ya, jadi dapil gue itu dari Tanjung Priok, Sunter, sampai dengan PIK. Ini biar yang nonton ingat dapilnya. Dapil. Nah, jadi kalau masalah yang ingin gue atasi ya, yang spesifik, ada beberapa sih ya yang sering diadukan. Jakarta Utara itu masalah air bersih.
Dan menurut gue, ya tentu semua dapil pasti akan bilang ini, tapi gue rasa ketimpangan di Jakarta Utara juga ekstrim. Daerah perumahannya, apalagi kalau kita mulai ke arah perbatasan Banten, ya mungkin nggak sebut nama merek perumahan, tapi banyak yang berkembang pesat. Tapi banyak daerah yang kepadatannya itu sangat tinggi, sangat parah. Jadi gue rasa tingkat ketimpangan itu tinggi, dan kesulitan cari kerja. Ya ini gue rasa seluruh Jakarta pasti punya masalah, bahkan mungkin seluruh Indonesia punya masalah ini. Tapi yang gue pengen dorong adalah, pertama, lapangan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah itu harus dibuka secara transparan, lowongan kerjanya. Jangan ada lagi fenomena orang dalam. Sekarang kalau kita tanya ke warga, semua pasti akan bilang, semua, tanpa terkecuali bilangnya, iya Pak, susah Pak, kita nggak kenal orang dalam. Nah itu ada fenomena daftar kerja di kantor pemerintah. Di kantor swasta juga sama sebenarnya. Tapi kalau kantor swasta ya kan kita ya suka-suka mereka, terserah mereka swasta. Tapi gue rasa juga kita harus fair. Banyak pabrik-pabrik, bahkan di dapil gue ya, Jakarta Utara itu yang dikeluhkan sama pemuda sekitar itu, ya yang kerja di sana orang-orang yang bukan di situ jauh gitu. Justru yang di sekitarnya susah cari kerja. Jadi peran gue sebagai DPRD, gue harus bisa menjembatani antara penyedia kerja yang ada di dapil dengan orang-orang yang butuh kerja. Dan gue ingin bisa mengubah wajah Jakarta Utara. Jakarta Utara ini kan berbatasan dengan laut. Kalau kita lihat banyak kota-kota besar dunia, daerah yang berbatasan dengan laut itu justru daerah yang paling maju. Ini kebalikan sih. Tapi kok ini kebalikan? Karena apa? Gua rasa ini ada mentalitas dari zaman kolonialisme dulu. Karena Jakarta dulu ya jajahan, ya Batavia. Dulu kan Old Batavia, kota tua di sana. Begitu berkembang, nggak mau pusing, ya udahlah pindahin aja, makin ke selatan, makin ke selatan. Akhirnya pusat Jakarta makin lama makin ke selatan. Yang tadinya benar-benar di utara sebenarnya. Tapi pembangunan Jakarta, ya gue bukan sejarawan ya, tapi gue mengamati aja nih ya, menganalisa. Makin lama makin ke selatan. Ya sekarang di SCBD. Sudirman Tamrin udah bahkan di SCBD. Ya lama-lama nggak tahu deh makin kemana lagi. Sehingga yang di Jakarta Utara malah jadi terlupakan. Dulunya betul, pusat ekonominya di Jakarta, tapi makin lama makin ke bawah ya. Jadi yang sekarang lebih terkesan maju, justru Jakarta Selatan, anak selatan. Tapi Jakarta Utara apa wajahnya? Apa identitasnya? Dan jadi malah jadi terpinggirkan. Terpinggirkan. Itu yang harus kita kembalikan lagi. Thank you Mike udah datang ke sini. Gue doakan yang terbaik buat lo. Semoga terpilih. Tadi gue lihat. Soalnya sebelum ini ada caleg datang, meskipun beda partai, semoga terpilih. Bagus Mike. Emang harus kayak gitu. Kita harus apapun pilihan politiknya, apapun kendaraannya. Gue percaya dengan apa yang lo bilang bahwa yang paling penting adalah kepentingan kita sebagai anak muda gitu. Bahwa ya kita harus siap-siap gitu. Karena kalau kita nggak mempersiapkan itu, nggak bakal ada anak-anak muda yang siap untuk duduk di kepemimpinan yang strategis gitu. Karena ya pilihan politik tuh bisa apa aja gitu, kendaraan politik tuh bisa apa aja, tapi kepentingan kita tuh sama kok, kepentingan generasi kita tuh sama gitu, nggak mengenal batasan kendaraan, nggak mengenal batasan pilihan politik kita apa gitu. Jadi gue seneng bisa reuni sama lo, gitu kan, Rim. Thank you. Walaupun sebenarnya juga kita reuni terus gitu kan. Kapanpun bisa. Kapanpun bisa gitu. Anyway, thank you Mike sekali lagi. Semoga teman-teman semua di sini yang nonton bisa dapat insight gitu. Jangan lupa selalu aktif untuk cek siapa wakil rakyat kalian, baik level DPR RI, level DPRD, karena memilih wakil rakyat itu sama pentingnya dengan memilih presiden, memilih kepala daerah gitu. Karena ya tadi kayak Mike bilang, ini partnership gitu. Kebijakan itu nggak hanya ditentukan oleh presiden dan wakil presiden dan menteri-menterinya, tapi juga ikut ditentukan bersama dengan DPR. Sama juga di level daerah nggak hanya ditentukan oleh kepala daerahnya, tapi juga ditentukan oleh wakil-wakil rakyat di DPRD gitu. Jadi kasih komen tentang diskusi kali ini, kasih feedback, dan jangan lupa like dan share video kali ini. Subscribe juga channel YouTube gue Samara Amani. Jangan lupa follow akun Instagram Paradigma di @ini_paradigma dan IG gue di @samaradki. Kalau Jakarta pindah jadi mungkin DKJ apa gimana, gue gak ngerti, masih dipikirkan. Dan IG-nya Michael apa Mike? Instagram lo? Michael Fesianipar. Michael Fesianipar, MVP gitu. Saksikan terus konten-konten Paradigma lainnya hanya di YouTube Samara Amani. Dan seperti biasa, ini bukan diskusi belaka. Lo baru aja ikut party bareng gue Samara dan Michael Victor Sianipar. Karena ini Paradigma.